salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Dir yang saya hormati, pertama sebagai moderator dan sebagai kepala bidang mengapresiasi Pak, di suasana pandemi COVID seperti ini luar biasa Pak Direktur bekerja sama dengan Google Indonesia yang insya Allah akan memfasilitasi banyak hal, utamanya untuk madrasah. Untuk itu kami atas nama Kepala Bidang terima kasih Pak Dir, terima kasih Pak mungkin dari Google yang mungkin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat dengan Google Indonesia, dalam hal ini mungkin PT Dugi. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon berkenan Pak Dir untuk memberikan arahan dan sambutan terkait dengan kegiatan pada kesempatan hari ini. Kepada Pak Direktur dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pak Suryo dan kawan-kawan Dugi semua yang berbahagia. Di sini ada Pak Ganis, ada Pak Julio, ada Pak Arya, siapa lagi? Pak Wisnu, Pak. Ada Pak Wisnu, ya, Pak Fakih, Pak Bu Nani, Mas Papapai, kawan-kawan semua kabit seluruh Indonesia, semua yang berbahagia. Saya menyempatkan keluar dari ruang sidang karena saya cinta sama kawan-kawan dan saya menghargai upaya kawan-kawan Dugi juga. Saya tidak punya waktu panjang, saya hanya ingin menyampaikan pertama, terima kasih kepada kawan-kawan PT Dugi mewakili Google yang ada di Indonesia. Terima kasih karena telah membantu di saat yang tepat lahir sama ini, meskipun sudah dirancang tahun 2018, ternyata Allah menakdirkan kerjasama di tahun 2020. Jalan panjang menuju 2020 itu adalah masa perjuangan. Tentu itu nggak lepas dari apa namanya takdir. Oleh karena itu saya terima kasih kepada kawan-kawan, terutama Pak Suryo yang sabar melayani kami, yang rewel, yang cerewet gitu, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Saya masih ingat Pak Suryo, pesan dari Mr. William. Ya. Mohon kawan-kawan kabit dengarkan kalimat ini. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya tahu dari terjemahan Pak Suryo. Mr. William mewakili Google yang di Amerika mengatakan bahwa kerjasama dengan Direktorat KSK Madrasah ini adalah kerjasama terbesar pertama di dunia. Karena apa? Kerjasama ini melingkupi dari pusat, wilayah, kabupaten sampai satuan pendidikan di seluruh Nusantara. Baik jumlah maupun cakupannya ini adalah peristiwa terbesar yang dialami oleh Google bersama dengan manapun. Itu artinya Mr. William merasa berterima kasih pada kita dan kita juga terima kasih pada Google bahwa ini adalah sejarah pertama kali Google kerjasama dengan sebuah lembaga yang masif dari pusat sampai daerah sampai satuan pendidikan. Ini kawan-kawan kabit mohon diketahui bahwa kita adalah orang pertama yang dicatat oleh Google merupakan kerjasama terbesar selama Google ada kerjasama selama ini di dunia, karena gitu. Oleh karena itu kami mohon kawan-kawan kabit untuk membantu mensukseskan kerjasama ini, karena yang untung adalah kita, yang untung adalah anak-anak madrasah. Dan mohon maaf, ini kemarin sudah dilaporkan Pak Menteri kepada Pak Wapres, rapat hari Selasa, kebetulan saya mendampingi beliau, dan alhamdulillah beliau menyampaikan kepada Pak Wapres bahwa kita kerjasama dengan Google, dan beliau mengatakan ini kerjasama terbesar selama dialami oleh Google kepada mitranya di dunia ini adalah terbesar dengan Kementerian Agama. Ini sudah dilaporkan, maka kawan-kawan Kementerian Agama, provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, saya mohon manfaatkan ini layanan sebaik-baiknya supaya anak-anak madrasah ke depan bisa menjadi lebih meningkat kemampuannya
Harus supaya connect lebih HP baru bagus bisa. prestasinya dalam bidang akademik Jangan maupun kemana-mana. non-akademik yang tentunya ini membawa nama besar Indonesia khususnya di dunia pendidikan madrasah. Lagi klik. Aduh, jam. Kawan-kawan Kabit, 14.09 sebuah beda 1 menit karena keuntungan dia di ngeliat luar sini kan 14.08. profit tinggal satu ya berarti. keilmuan, Iya. kita bisa Ada boros loh. mendakwahkan madrasah melalui domain tadi kan aku khusus pakai yang tadi. disediakan oleh Google, yaitu Katanya seminggu. madrasah.kemenak.go.id. Ini promosi. nanti siswa madrasah, Ini aja guru madrasah, 6 jam, semua Pak, warga madrasah baru 6 Indonesia, jam sudah habis. negeri swasta, semua akan menggunakan akun yang sama, yaitu domain yang sama, yaitu madrasah.kemenak.go.id. Ini sebuah layanan khusus untuk kita. Oleh karena itu, kita berharap mohon bantuan kawan-kawan Kabit, karena kerja kerasnya kawan-kawan Kabit ini akan mempercepat proses mulainya. Kapan dimulainya? Kita harapkan Juli tahun 2020, pertanda awal tahun ajaran baru kita sudah bisa menikmati layanan dari Google. Jadi mohon kawan-kawan Kabit untuk bisa membantu percepatan pendataan yang dibutuhkan oleh kawan-kawan dari Dugi ini supaya Google bisa segera dimanfaatkan oleh anak-anak madrasah. Sebagai tambahan, kawan-kawan Kabit, mohon maaf Pak Suryo, Ya. tadi malam kami sedang rapat dengan Dragon Learn, Kedutaan Besar Rusia, tadi malam rapat sampai jam 9 malam. Alhamdulillah Dragon Learn juga bersedia untuk memperpanjang masa bantuan free untuk anak madrasah untuk mapel matematika dan ditambah IPA. Jadi ini sebuah nikmat yang luar biasa bagi madrasah. Ternyata di balik musibah Allah datangkan nikmat juga di luar itu, dan ini menjadi nilai plus kita. Jadi insya Allah untuk 2 mapel matematika dan IPA nanti bulan Juli juga mulai untuk diberlakukan di siswa madrasah ibtidaiyah kelas 1 sampai 6, insya Allah tambah dengan kelas 7 sampai 9 MTS mudah-mudahan jadi. Terakhir tentu kami merasa impian kita warga madrasah Indonesia untuk menjadikan madrasah hebat bermartabat untuk menuju go internasional mudah-mudahan bisa tercapai melalui kerjasama ini, dan ini insya Allah akan terwujud. Prinsip kita, program kita mendekatkan yang jauh dan menguatkan yang lemah. Kita nanti dengan anak-anak Amerika, kita dengan anak-anak Kanada, dengan anak-anak Jerman, kita akan bisa komunikasi bantuan Google ini. Maka kawan-kawan madrasah, terutama kawan-kawan Kabit madrasah, mohon dengan sangat luangkan waktu untuk menyapa kepala-kepala madrasah, untuk ngontrol sejauh mana perkembangannya. Tadi malam dilaporkan oleh kawan-kawan Rusia bahwa keterlibatan anak-anak madrasah Indonesia sudah dianggap cukup, tapi masih bisa dioptimalkan karena baru mencapai 82.000 siswa ibtidaiyah, sehingga ini perlu ditekankan juga, terutama dengan nanti kerjasama Google, kerjasama Dragon, nanti memperkuat e-learningnya kita madrasah. Insya Allah Indonesia akan memiliki jalinan yang luar biasa. Madrasah Indonesia akan menjadi rujukan dunia dalam pendidikan Islam terutama, dan insya Allah mendekatkan yang jauh, menguatkan yang lemah akan segera terwujud. Sekian, terima kasih, mohon pamit. Saya segera masuk ruangan lagi karena Pak Menteri tadi. Siapa Kak? Pak. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ya. Ya, terima Baik kasih. batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rajin menggerakkan pasukan di provinsi. Provinsi rajin menggerakkan kabupaten. Insya Allah setahun kita akan merasakan hasilnya. Mohon maaf Pak Kabit DKI, mohon pakai luangkan waktulah setelah hari untuk menyapa kawan-kawan. Terima kasih. Pak Suryo, terima kasih. Pak Denis. Pak Umar, selamat jalan. Ya, terima kasih ya, makasih ya. Yuk, assalamualaikum, yuk. Salam. Insya Allah kita akan secara bertahap akan lari kenceng, ikuti larinya Pak Dir yang luar biasa untuk bisa mengikuti, dan mudah-mudahan madrasah ke depan yang sekarang sudah menjadi, insya Allah sudah menjadi imam, akan menjadi imam terus. Ini harapan kita bersama. Mohon izin Pak Dir, selanjutnya kami persilakan sambutan dari Google Indonesia, Manager Public Policy
and Government Relation Bapak Dani Adrianto. Dipersilakan, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Umar Ahmad, Direktur KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak-Bapak Kasubdit, Bapak-Bapak Kanwil, para hadirin sekalian yang kami hormati. Kami memberitahukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan Pak Dani Ardianto sedang ada memimpin rapat bersama dengan Menko Maritim sehingga beliau tidak bisa hadir dan memberikan sambutan dan diwakilkan kepada saya. Saya adalah Ganis Samudra Murharyono dari Google for Education di Indonesia. Pertama-tama, apresiasi yang besar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, terutama di pendidikan Islam yang ada di Indonesia, di mana kami sangat mendukung proses transformasi pendidikan madrasah yang saat ini sedang dijalankan oleh pihak Kementerian Agama. Dan kami pula mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama bersama kami dari Google for Education untuk mendukung sekolah madrasah yang lebih maju. Semoga kemajuan madrasah merupakan kemajuan pendidikan di seluruh Indonesia dan mendukung proses kemajuan pendidikan tidak ada di dunia. Kami sampaikan ucapan terima kasih dan dukungan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ganis Samudra Murharyono. Mohon maaf kalau salah menyebutkan Bapak. Betul bahwa kami jujur di madrasah itu haus akan teknologi. Bahwa insya Allah kami akan lari mendampingi saudara-saudara kita di tetangga sebelah, insya Allah. Maka kerjasama yang luar biasa digagas oleh pusat ini mudah-mudahan membawa hasil yang maksimal. Selanjutnya kami mohon ke Pak pengantar dari PT Dugi, dari Pak Suryo. Ya. Mohon izin saya panggil langsung ke Pak Suryo. Ya. Silakan Pak Suryo. Ya. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Bidang, Pak Direktur yang sudah meninggalkan ruangan ini, dan Bapak Ibu sekalian pejabat di KSKK Madrasah Kementerian Pendidikan Kementerian Agama. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur bahwa pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di ruang maya kita ini dalam rangka untuk melakukan sosialisasi program yang sudah dimulai sejak ditandatanganinya MOU antara Duta Digital Informatika selaku Authorized Partner Google dengan Direktorat KSKK Madrasah yang dilakukan pada tanggal 8 April yang lalu, dan ini merupakan perjalanan panjang seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Diskusi kita panjang dan ini sekarang kita sudah memasuki pada tahap permulaan Bapak Ibu sekalian. Jadi pekerjaan yang akan kita lakukan ini masih panjang. Ini adalah permulaan. Dan tadi seperti Pak Direktur sampaikan bahwa kita perlu bekerja bersama-sama untuk bagaimana apa yang disediakan oleh Google melalui program Google for Education ini bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin sehingga madrasah di Indonesia ini akan memiliki kualitas pendidikan yang setara dengan pendidikan di negara-negara maju. Bapak Ibu yang saya hormati, Google for Education adalah satu program yang didedikasikan untuk dunia pendidikan dari Google,
dan ini merupakan satu rangkaian teknologi yang memungkinkan kita semua di seluruh Indonesia, madrasah yang ada di seluruh Indonesia ini bekerja bersama-sama dalam satu jaringan kerja. Nah, jaringan kerja yang akan dibangun di bawah naungan domain madrasah.kemenak.go.id tadi, ini adalah salah satu sarana utama di dalam bagaimana kita melakukan interaksi antara satu madrasah dengan madrasah yang lain, madrasah dengan dunia di luar madrasah untuk mengembangkan kualitas pendidikan madrasah ke depan. Dan KSKK Madrasah yang telah bersedia untuk bersama-sama kami mengimplementasikan teknologi ini di lingkungan madrasah, dan kami berharap seperti arahan Pak Dir tadi, bantuan dari Bapak Ibu sekalian di wilayah untuk bagaimana program ini bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin. Dan pada kesempatan hari ini kami dari pihak Duta Digital Informatika akan memberikan penjelasan tentang program ini dan bagaimana program ini harus kita laksanakan secara bersama-sama. Kami juga mengucapkan kepada Google Indonesia, khususnya Mas Ganis Samudro, yang sudah dengan sabar melayani kami untuk bagaimana program ini bisa terwujud. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak berpanjang lebar supaya nanti kita bisa memiliki waktu untuk berdiskusi bagaimana implementasi program ini ke depan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT Dugi selanjutnya dipersilahkan mungkin tim dari Google for Education untuk menyampaikan paparannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Nur, Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak-Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati dari Direktorat KSKK Kementerian Agama, Kepala Bapak dan Ibu Kepala Bidang di kantor wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Julio Sanjaya, Direktur Teknologi Solution dan Partnership di PT Duta Digital Informatika atau DUGI. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di sini, bangga sekali kami bisa bersama Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Rasa syukur yang sangat tak terhingga kami aturkan, di mana kita bersama-sama insya Allah akan melangkah kepada satu level yang lebih tinggi dari pendidikan di Indonesia yang akan kita bawa bersama-sama Bapak dan Ibu untuk bisa masuk ke dalam jenjang pendidikan kelas dunia. Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Direktur, kemudian disampaikan oleh Pak Ganis, dan juga disampaikan oleh Pak Suryo mengenai Google for Education sebagai solusi yang direkomendasikan untuk meningkatkan pendidikan kita kepada level yang berikutnya. Bapak dan Ibu, izinkan saya melakukan presentasi kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan gambaran sebenarnya secara lebih utuh bagaimana yang dimaksud dengan Google for Education itu sendiri dan apa rencana-rencana yang akan kita lakukan bersama-sama, sehingga kami sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari Bapak dan Ibu di seluruh kantor wilayah Kementerian Agama untuk bisa merealisasikan hal ini secara bersama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, silakan ikuti presentasi saya. Ditunggu sebentar, saya akan masuk ke dalam halaman presentasi. Baik, ditunggu sebentar Bapak dan Ibu. Baik, berbicara sambil menunggu halaman ini terbuka, berbicara mengenai pendidikan Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan satu yang menarik yang pernah disampaikan oleh Richard Riley dari Kementerian Pendidikan di Amerika Serikat di zamannya Bill Clinton. Beliau sampaikan bahwa pada saat ini
Seperti dikatakan di sini, saat ini kita sedang menyiapkan siswa kita untuk sebuah pekerjaan yang belum ada, menyiapkan teknologi, menggunakan teknologi yang belum pernah ditemukan, mengatasi masalah-masalah yang belum pernah diketahui. Bapak dan Ibu, ada satu kata kunci yang menarik di sini Bapak dan Ibu, yaitu adalah antisipasi. Nah, kata kunci antisipasi inilah yang akan kita lakukan secara bersama-sama Bapak dan Ibu. Dan kalau boleh juga kami menukil salah satu dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, disampaikan bahwa ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka berada di zaman mereka, kita berada di zaman masing-masing kita sendiri Bapak dan Ibu. Jadi memang kita harus mengikuti zaman dalam menyampaikan pendidikan ini. Itu sebabnya sekarang terjadi transformasi digital, terutama dari Kementerian Agama untuk masuk ke dalam ekosistem dari Google for Education. Bapak dan Ibu bicara mengenai teknologi tepat zaman, kita berada di dalam industri keempat yang paling sebelah kanan ini, di mana ditandai dengan adanya solusi atau ditandai dengan adanya internet connection. Nah, dengan adanya internet connection ini, Bapak dan Ibu, sifat pendidikan dan sifat akses setiap orang kepada sumber-sumber pendidikan itu menjadi sifatnya sangat personalized, sangat pribadi. Setiap orang bisa langsung akses kepada sumber-sumber pendidikan secara langsung tanpa ada barrier lagi. Nah, sehingga tepat di sini akan menjadi salah satu sarana yang tepat untuk kita bisa mengangkat atau kita bisa mengunggah dari passion dari para siswa kita, Bapak dan Ibu. Karena pada kenyataannya, Bapak dan Ibu, ada 10 digital trends yang terjadi di dunia ini, di mana dalam kondisinya yang terjadi sekarang ini adalah kita ini dipaksa dalam tanda kutip untuk berada di dalam lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, lingkungan produktivitas yang semuanya bersifat digital. Jadi memang mau tidak mau kita sekarang harus melangkah ke sana. Jadi strategi yang disiapkan oleh Pak Direktur kita sangat luar biasa. Visi-visi yang Bapak dan Ibu sekarang sedang jalankan sangat luar biasa, membawa Kementerian Agama, membawa madrasah menuju kepada dunia digital. Karena memang sudah seperti itu seharusnya. Bapak dan Ibu, kami merekomendasikan untuk bisa menjalankan stimulasi-stimulasi yang diberikan kepada siswa didik kita nanti di madrasah, sehingga mereka akan memiliki kecakapan 5C, yang direkomendasikan oleh Google, yaitu 5C ini adalah berpikir kritis, berkemampuan berkolaborasi, kemampuan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan mampu berpikir secara komputasi. Secara detailnya nanti kami jelaskan dalam kesempatan yang lain ya Bapak dan Ibu. Nah, dengan demikian untuk bisa mendapatkan stimulasi-stimulasi tersebut Bapak dan Ibu, dibutuhkan terjadinya peran yang berbeda atau peran yang bertransformasi dari pendidikan dan para pendidik kita Bapak dan Ibu. Di mana peran-peran tersebut bisa terlihat dari adanya perbedaan antara edukasi 4.0 dengan edukasi 3.0 yang sebelah kiri, yang warna biru itu yang 3.0. Di mana yang tadinya terjadi learning path atau kurikulum yang sudah baku, itu kurikulum tersebut nantinya akan bisa disesuaikan dengan passion dari siswa. Menjadi yang sebelah kanan warna kuning. Yang tadinya tesnya itu bersifat sumatif Bapak dan Ibu, menunggu pekan ujian atau pekan ulangan, itu bahkan suatu waktu nanti siswa-siswa kita di madrasah itu bisa mengetuk pintu gurunya lalu minta tes sekarang karena sudah siap. Nah, sistem harus bisa mengakomodir hal tersebut. Para guru-guru di madrasah kita mungkin yang sekarang bersifat spesialis masuk ke dalam mata pelajaran tertentu, pada intinya saya kira sudah terjadi di madrasah di mana para guru ini adalah sebagai para pembimbing, sebagai coach dan mentor. Di mana sebagai coach dan mentor yang digali dari siswanya tidak hanya pengetahuan tetapi juga passion dan potensi dari siswa tersebut, sehingga pada saat dia berkembang dia akan sesuai dengan passion dan arah yang dia inginkan. Kenapa? Karena yang poin di bawahnya Bapak dan Ibu, setiap siswa kita itu memang berbeda. Karena setiap kita ini berbeda-beda. Dan dibuatnya kita berbeda-beda supaya saling mengenal, saling menguatkan. Nah, itulah yang menjadi inti dari pendidikan. Dan pada akhirnya, dengan demikian, maka pendidikan itu akan mencapai tujuannya Bapak dan Ibu. Bukan sekedar mendapatkan nilai tinggi, bukan sekedar lulus masuk ke dalam universitas negeri, tetapi juga menjadi tujuan. Yang mencapai tujuan. Nah, seperti apakah pendidikan yang mencapai tujuan adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Direkomendasikan oleh Center for Curriculum Redesign di Boston, yang mana tugasnya adalah menantang semua kurikulum di seluruh dunia. Sebenarnya yang paling baik itu seperti apa sih kurikulum di abad 21 ini. Nah, direkomendasikan kurikulum di abad 21 ini harus tercapai 4 komponen Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah terjadinya knowledge atau terjadinya transfer pengetahuan kepada siswa, dan ini memang sudah kita lakukan.
Dan yang kedua adalah terjadinya kemampuan atau skill yang tumbuh dari siswa. Dan yang ketiga yang menarik di sini Bapak dan Ibu, terjadinya sebuah kemampuan meta learning dari siswa. Meta learning ini kalau bahasa sederhananya adalah belajar untuk belajar, atau artinya bagaimana mereka bisa mandiri belajar, mereka bisa mencari sendiri ilmunya, mereka bahkan seolah-olah menemukan ilmunya sendiri. Nah, dengan kata lain, kita sebagai gurunya, sebagai coach, sebagai mentor, kita mengarahkan, gitu. Kita mengarahkan sampai siswanya akhirnya seolah-olah menemukan ilmunya sendiri dari literatur-literatur yang ada. Dengan demikian, Bapak dan Ibu akan tercapai komponen yang keempat, yaitu tercapainya siswa yang memiliki karakter. Siswa memiliki karakter. Nah, kalau tiga yang pertama, knowledge, skill, dan meta learning ini, Bapak dan Ibu, ini baru bermanfaat benefitnya kepada diri siswa. Tapi kalau sudah menjadi karakter, maka dia akan memberikan manfaatnya kepada pihak di luar dirinya, kepada orang lain, kepada sekolah, kepada kawan-kawan, kepada keluarga, kepada Indonesia, kepada dunia. Kalau sudah menjadi karakter, Bapak dan Ibu, maka siswa tersebut akan memiliki visi dan passion, sehingga dia lebih jelas mengejar masa depannya. Sistem yang kita terapkan di dalam Google for Education menstimulus siswa untuk bisa mencapai pendidikan sebagai tujuan seperti yang kita jelaskan. Bapak dan Ibu, solusi dari Google for Education itu ada 3 komponen utama pada dasarnya. Yang pertama adalah G Suite for Education, yaitu kumpulan aplikasi-aplikasi dari Google yang disiapkan untuk bisa digunakan oleh siswa dan guru dalam berproduktivitas dan dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar sehari-hari di madrasah. Dan di antara aplikasi-aplikasi tersebut ada aplikasi induknya yang merupakan namanya Google Classroom. Nah, jadi di sini seolah-olah begini Bapak dan Ibu perumpamaannya, aplikasi G Suite yang sebelah kiri itu seperti gunting, kertas, pulpen, penggaris, dan lem dan seterusnya. Nah, sementara meja kerjanya itu adalah Google Classroom, yang nanti semua hasil kerjanya itu disimpan di dalam sebuah media simpan yang namanya Google Drive, yang tanpa batas Bapak dan Ibu diberikan kepada para peserta kita, baik guru maupun para siswa. Untuk kelengkapannya memang direkomendasikan oleh Google menggunakan satu perangkat yang tumbuh dari teknologi yang dikeluarkan oleh Google, yang disebut perangkat itu namanya adalah Chromebook, laptop Chromebook Bapak dan Ibu. Nah, baik, ini adalah solusi yang optimumnya. Akan lanjutkan, Bapak dan Ibu, tadi Pak Direktur, Pak Umar sampaikan bahwa kita menguatkan yang lemah, mendekatkan yang jauh. Bagaimana kita bisa lakukan itu semua Bapak dan Ibu, mendekatkan yang jauh, menguatkan yang lemah? Caranya adalah kita membuat ekosistem di dalam Kementerian Agama dalam madrasah ini. Maka kalau sudah menjadi sebuah ekosistem Bapak dan Ibu, mereka yang di dalam ekosistem itu yang semuanya akan saling terkait dan saling mendukung. Sehingga terjadi tadi, yang jauh akan menjadi dekat, yang lemah akan menjadi lebih kuat, dan kita akan bersama-sama berkembang bersama ekosistem Google for Education di kelas dunia. Bapak dan Ibu, untuk terjadinya ekosistem seperti yang digambarkan di dalam grafik ini, syarat yang paling pertama adalah memiliki sebuah rumah digital yang disebut dengan domain, yang sekarang sudah disiapkan untuk kita semuanya. Namanya adalah domain itu madrasah.kemenak.go.id. Nah, ini luar biasa, berarti syarat pertama sudah terjadi. Nah, syarat yang kedua adalah menggunakan akun-akun produktivitas yang ada yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, menggunakan akun-akun yang ada, di mana nanti para siswa kita di madrasah, para guru-guru kita di madrasah, semuanya akan masuk ke dalam ekosistem ini menggunakan perangkat-perangkatnya, di mana perangkat yang paling idealnya adalah Chromebook, atau perangkat lainnya juga bisa dilakukan Bapak dan Ibu, ya, dan menggunakan produktivitas ini, dan menjadi ekosistem pendidikan yang utuh. Kenapa disebut utuh Bapak dan Ibu? Karena di dalam konsep Google for Education, maka memungkinkan pendidikan itu dijalankan oleh 3 pihak. Yang pertama adalah pihak sekolah, pihak madrasah, dalam hal ini guru, kemudian pihak siswanya tentu saja, dan yang ketiga kita bisa melibatkan orang tua di dalam pendidikan Bapak dan Ibu. Di mana dengan menggunakan digital class yang disebut classroom ini, orang tua bisa diundang untuk ikut terlibat di dalam proses pendidikan. Bukan ikut belajar, tetapi ikut melakukan monitoring. Contoh nyatanya seperti ini Bapak dan Ibu. Pada saat nanti guru memberikan tugas kepada siswa, maka orang tua akan langsung mendapatkan notifikasinya, langsung mendapatkan kopi atau di pemberitahuan. Anak bapak, anak ibu mendapatkan tugas dari guru. Kemudian pada saat guru memberikan nilai hasil dari tugas tersebut, orang tua juga akan langsung dapat notifikasinya. Sehingga terjadi kata kunci yang pertama tadi, Bapak Ibu ingat di depan, kata kuncinya adalah antisipasi.
orang tua bisa melakukan kegiatan tindakan antisipatif terhadap anaknya. Apabila misalkan dirasakan kurang di dalam beberapa mata pelajaran, maka bisa dilakukan tindakan-tindakan antisipatif, menambahkan ilmu yang lebih kepada pelajaran tersebut. Atau ternyata orang tua melihat dari nilai beberapa mata pelajarannya anak ini menonjol, berarti akan kelihatan potensinya anak tersebut oleh orang tua, sehingga tindakan antisipatif pun bisa dilakukan dengan memberikan beban-beban tambahan atau les tambahan atau keterampilan-keterampilan tambahan yang mendukung potensi tersebut yang mulai kelihatan, Bapak Ibu. Ini adalah ekosistem yang terjalin secara satu kelas atau satu sekolah. Secara lebih luas, Bapak dan Ibu, ekosistem yang terjadi seperti ini. Nah, kita bayangkan Bapak dan Ibu, satu ekosistem yang berpusat semuanya di Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Direktorat KSKK, di mana domain pendidikan madrasah Kemenak.go.id ini itu dikelola dan dimiliki oleh Kementerian Agama dan digunakan untuk seluruh sekolah dan seluruh madrasah di Indonesia. Bapak dan Ibu, nanti akan ada beberapa peran-peran penting di dalam ekosistem ini. Peran penting yang pertama adalah yang disebut dengan administrator pusat, atau kami sebut namanya di sini istilahnya super admin. Ini adalah para tim super admin yang ada di Direktorat KSKK. Nah, kemudian Bapak dan Ibu akan mendapatkan peran yang juga sangat penting, yaitu berupa peran role admin wilayah domain, di mana di sini yang berisi adalah para admin-admin, para PIC yang memegang peran sangat penting di kantor wilayah Kementerian Agama, Bapak dan Ibu. Berarti Bapak dan Ibu semua ada di sini nanti. Ya. Nah, di mana nanti akan terjadi akses kelola dari domain ini, kementerian ini, kemudian akan disebar kepada Bapak dan Ibu, yang mana nanti dari setiap wilayah Bapak dan Ibu akan mengelola masing-masing madrasah di wilayahnya. Di mana madrasah nanti, di setiap madrasahnya pun ada role namanya admin sekolah. Nah, ini adalah hierarki yang disetting Bapak dan Ibu, sehingga ekosistem itu akan bisa dikelola dan dimanage dengan baik. Di mana nanti para admin sekolah ini yang akan menjadi menggawangi setiap madrasah yang ada, baik akunnya guru, akunnya siswa, disebarkan, didistribusikan. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu, yang namanya ekosistem itu kan tadi saling terhubung. Sehingga Bapak dan Ibu bahkan bayangkan, Kementerian Agama, bahkan Bapak Direktur KSKK sendiri bisa memiliki akses bahkan langsung informasi kepada sekolah, langsung kepada per siswa satu persatu pun bisa, kepada per guru satu-satu pun bisa. Gitu. Jadi dengan demikian ini menjadi sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga apa yang disebutkan oleh Pak Direktur tadi, menjangkau yang jauh, mendekatkan yang jauh, memperkuat yang lemah, itu akan terjadi Bapak dan Ibu dengan menggunakan sistematika dari konsep Google for Education sebagai sebuah ekosistem. Ini yang perlu kita realisasikan bersama Bapak dan Ibu. Jadi nanti kami, di dalam sistem ini Bapak dan Ibu ada sebuah hierarki tadi yang sudah saya jelaskan, gitu, di mana hierarki ini menjadi 3 bagian besar sebetulnya, yaitu super admin, kemudian admin di wilayah, kemudian nanti ada admin di level dari madrasah. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Ini adalah tingkatan-tingkatannya, di mana peran Bapak Ibu di dalam hari ini kami sangat berterima kasih sudah bisa hadir di sini, karena peran Bapak Ibu penting sekali. Peran Bapak dan Ibu nanti adalah mengelola untuk bagaimana terjadinya keseimbangan dan terjadinya kelancaran di dalam distribusi dan aktivitas akun-akun ini di sekolah masing-masing, di dalam wilayah masing-masing, dari provinsi kemudian ke kabupaten dan ke tingkat madrasah. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, untuk memudahkan ini semuanya Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena kami mendampingi, dan ada pendampingan kami dalam bentuk seperti ini. Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan himbauan, kita melakukan training, dan juga kami siapkan dalam satu bentuk namanya provisioning portal. Jadi nanti akan ada portal Bapak dan Ibu. Tahapan yang kita sedang lakukan sekarang ini adalah kami sedang mengolah database yang telah diberikan untuk menjadi akun-akun atau alamat-alamat email pendidikan. Kita sebutnya namanya alamat email madrasah, di mana alamat email ini bisa menjalankan tadi fungsi-fungsi yang di atas itu Bapak dan Ibu. Nah, alamat-alamat email nanti yang sudah siap itu akan kami masukkan di dalam sebuah portal, provisioning portal ini. Jadi nanti
Bapak dan Ibu dapat dengan mudah melakukan data retrieval masuk ke dalam portal kami untuk bisa mengambil alamat-alamat email yang sudah disiapkan untuk wilayah masing-masing dan dibantu untuk masuk menjadi distribusinya kepada admin dari sekolah, dan nanti dari admin dari sekolah mendistribusikannya sekaligus membantu aktivasi dari para guru dan para siswa. Nah, Bapak dan Ibu, disinilah langkah krusial yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Umar, di mana beliau sampaikan yang paling penting adalah bagaimana kita segera memulai. Nah, bagaimana kita segera memulai itu adalah di halaman ini, Bapak dan Ibu. Yaitu dalam hal ini kami sedang menyiapkan alamat emailnya. Nanti kalau alamat email ini sudah siap, kami semua cemplungkan di dalam portal ini yang siap Bapak dan Ibu retrieve, ambil dan didistribusikan sampai menjadi aktif di setiap guru dan siswa di wilayah masing-masing Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam portal ini juga nanti kami siapkan updates atau informasi-informasi tambahan yang bisa diikuti oleh para admin dan juga pihak dari sekolah, dari madrasah, dan terjadinya deployment atau knowledge management. Jadi begini Bapak dan Ibu, kalau fasilitas ini sudah kita siapkan, kemudian kita deploy, kita distribusikan Bapak dan Ibu, tentu saja akan lebih efektif apabila training untuk para administrator tadi, baik yang super admin yang di pusat maupun admin yang ada di wilayah dan juga admin yang ada di madrasah. Nah, itu rute pertama. Apa yang akan dilakukan pelatihan kepada admin adalah bagaimana mengelola dan melakukan monitoring, managing dari akun-akun yang ada di wilayahnya masing-masing. Misalkan mengenai passwordnya, bagaimana kalau ada orang yang terlupa password, dan seterusnya. Sampai akhirnya kepada memberikan laporan Bapak dan Ibu. Jadi menariknya karena ekosistem tadi kan digambarkan di atas ya Bapak Ibu ya. Bahkan dari Kementerian Agama, Pak Direktur sendiri bisa melihat itu sebenarnya seperti apa sih profil dari masing-masing performance dari masing-masing guru dan siswa di madrasah. Karena sifatnya tadi nanti akan ada laporan dalam bentuk laporan administrator. Nah, laporan admin inilah yang nanti akan kita latih Bapak dan Ibu. Itu rute yang pertama, yaitu pelatihan admin. Rute yang kedua adalah pelatihan untuk user, dalam hal ini adalah para guru di madrasah Bapak dan Ibu. Nanti guru-guru di madrasah ini nanti akan kami siapkan serial pelatihan, di mana pelatihan ini nanti akan ada dua komponen yang akan kami share kepada Bapak dan Ibu guru. Yang pertama adalah teknik penggunaan G Suite. Jadi bagaimana menggunakan perangkat-perangkat produktivitas yang sudah disiapkan oleh Google tadi untuk bisa sehari-hari digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah rekomendasi bagaimana pedagogi atau cara mengisi dari konten-konten yang baik atau yang efektif masuk ke dalam sistem tersebut. Jadi pedagoginya. Karena kalau alatnya sudah benar, pedagoginya juga dijalankannya kurang tepat, akhirnya kurang efektif Bapak dan Ibu. Jadi harus tepat dua-duanya. Tentu saja pedagogi yang kami ajarkan ini nanti sifatnya generik dan tentu saja akan sangat bisa disesuaikan dengan kurikulum dan metode belajar yang dijalankan di masing-masing madrasah. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Mengenai pedagogi yang akan diajarkan atau teknik yang akan diajarkan, sebenarnya secara garis besar akan ada 4 komponen utama. Ini terutama untuk para user nanti Bapak dan Ibu. Di mana 4 komponen utama ini adalah aplikasi-aplikasi yang dijalankan untuk bisa mengajarkan secara e-learning atau pembelajaran jarak jauh. Google Meet, Google Forms, Classroom, dan pedagogi cyber Bapak dan Ibu. Di sini saya akan tunjukkan, mohon waktunya sedikit lagi, saya akan tunjukkan bagaimana Bapak dan Ibu di dalam ekosistem Google for Education dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang benar-benar berkelas dunia. Mari kita masuk ya, pertama-tama dengan Google Meet yang seperti kita sudah lakukan sekarang ini. Di mana interaksi bisa dilakukan dengan para siswa seperti sekarang kita lakukan ini, dan ini sangat secure Bapak dan Ibu ya, dari end to end itu di encrypted gitu. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, dengan diaktifkannya sekarang ini, itu juga kita bisa menjalankan membuat seminar-seminar langsung Bapak dan Ibu, dan juga membuat kelas-kelas yang sifatnya kelas-kelas jarak jauh. Nah, ini jadi bisa diaplikasikan nanti langsung berupa sinkronus. Nah, yang kedua adalah Google Forms Bapak dan Ibu. Setelah kita memberikan materi kepada siswa kita, bagaimana kita mendapatkan feedback-nya? Feedback-nya adalah dengan menggunakan Google Forms. Seperti Bapak dan Ibu bisa lihat,
siswa-siswa di madrasah di beberapa sekolah ini menjalankan ujiannya, ulangannya itu dengan menggunakan Google Form. Ada yang menggunakan Chromebook, ada yang menggunakan handphone, ada yang menggunakan komputer lainnya. Kalau menggunakan Chromebook, ada yang menarik Bapak dan Ibu, di mana bisa terjadi dikunci modenya. Jadi siswa itu seperti melakukan UNBK. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam aplikasi yang lain kecuali aplikasi kuis yang sedang dikerjakan itu. Bapak dan Ibu, Classroom adalah fasilitas kelas virtual dengan level kelas dunia, Bapak dan Ibu. Di mana di seluruh dunia saat ini pengguna Classroom itu sekarang sudah bukan 100 juta lagi, tapi menjadi 150 juta lebih, Bapak dan Ibu. Dan itu data masih sekitar bulan lalu, 150 juta pengguna aktif di dalam Classroom. Jadi Classroom Bapak dan Ibu yang akan gunakan ini memang sudah benar-benar kualitas dunia dan bisa berkolaborasi di antara satu guru di madrasah dengan guru yang lain di madrasah lain. Jadi sangat dimungkinkan Bapak dan Ibu, guru-guru ini nanti bisa lintas batas. Guru di madrasah di kota satu bisa bahkan mengajar atau bekerja sama mengajar dengan guru di madrasah di kota lainnya. Bahkan di madrasah di seluruh dunia Bapak dan Ibu bisa mengajar bersama-sama. Itu yang sebabnya tadi Pak Umar sampaikan, Pak Direktur sampaikan, mendekatkan yang jauh tadi Bapak dan Ibu. Tujuannya untuk menguatkan yang lemah. Baik, ini adalah rekomendasi bagaimana kita memberikan sebuah instruksi di dalam pengajaran kita nanti lebih tepat, lebih jelas saya akan memberikan ini kepada seminar untuk para guru-guru di madrasah. Intinya begini Bapak dan Ibu, seringkali saya ingin sekedar mengingatkan, seringkali sebagai pendidik para guru kadang-kadang agak terjebak, yaitu memindahkan kelas dari offline yang biasa tatap muka menjadi online dengan teknik dan dengan metode yang sama. Padahal online dengan offline ini berbeda, gitu. Yang penting di dalam online ini adalah bagaimana menciptakan yang kami sebut namanya adalah learning adventures. Jadi petualangan di dalam belajar, sehingga siswa walaupun dari jarak jauh, tapi mereka menikmati pembelajaran jarak jauhnya, bahkan mereka menginginkan untuk terus berada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena merasa berada di dalam sebuah petualangan yang mengasihkan. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa kita perdalam lagi di dalam seminar-seminar dengan guru. Bapak dan Ibu, di dalam Classroom itu juga kita bisa lihat bahwa semua nilai yang terjadi di dalam Classroom itu akan bisa dikomunikasikan ke semua pihak. Bahkan bisa sampai ke Direktorat KSKK dari setiap sekolah atau setiap madrasah yang ada. Karena mekanisme laporan tadi Bapak dan Ibu yang tadi saya sudah jelaskan di belakang. Dan yang ini yang paling menarik Bapak dan Ibu, dengan menggunakan Google Classroom, dengan syaratnya terpenuhi Bapak Ibu. Syarat terpenuhinya adalah apa? Guru dan siswa di madrasah semuanya menggunakan alamat email yang diberikan oleh Kementerian Agama. Alamat email madrasah. Nah baru ini bisa terjadi, yaitu terjadinya kolaborasi antara guru, student, siswa, dan orang tua di dalam Classroom yang tadi saya sudah jelaskan di depan Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu, kita menggunakan literatur digital yang banyak sekali. Saya kira ini juga akan menjadi sumber-sumber yang sangat menarik untuk bisa membuat perkembangan pendidikan di Kementerian Agama. Nah, di mana kita akan menjalankan menteaser atau kita akan menjalankan sebuah pedagogi yang disebut cyber pedagogi melalui kegiatan-kegiatan observasi, asosiasi, melakukan exercise, melakukan diskusi, dan membuat report yang di mana kegiatan-kegiatan ini kita rangkum di dalam yang disebut namanya adalah New Model of Learning, Bapak dan Ibu. Nah, Model of Learning yang baru itu adalah disebut dengan Flipped Classroom, Blended Learning, dan Project-Based Learning. Konsep di Google for Education kita menjalankan seperti ini Bapak dan Ibu, di mana nanti Flipped Classroom ini dijalankan oleh siswa, dia bisa mengakses semua sumber-sumber belajar yang ada di dunia ini melalui internet tentu saja. Nah, di mana dia bisa melakukan exercise, melakukan simulasi-simulasi dari bahan-bahan yang ada di dalam internet, dan melakukan diskusi secara blended learning. Diskusinya itu bisa dua cara, yaitu sinkronus seperti yang kita lakukan sekarang, tatap muka langsung walaupun virtual, dan asinkronus. Jadi diberikan penugasan-penugasan kepada siswa oleh para guru yang siswa nanti mengerjakannya dalam waktu yang bisa diatur sendiri oleh siswa tersebut. Yang penting deadline-nya tercapai. Dan terakhir adalah kesempatan siswa untuk membuat sebuah expose atau membuat sebuah report yang akhirnya bisa memberikan suatu kesempatan pada siswa mengelaborasi dirinya untuk bisa membuat ide-ide baru dari kasus-kasus atau soal-soal yang diberikan, jawaban-jawaban yang baru.
Ibu dan Bapak, kalau kita lihat di sini, dari metode cyberpedagogi yang ada, maka platform dari G-Suite yang akan Bapak dan Ibu gunakan itu akan menjadi tidak hanya platform, tetapi sebagai kontrol. Di mana dengan melakukan cyberpedagogi, akan ada empat hal yang terjadi, yaitu terjadinya komunikasi sinkronus dan asinkronus menggunakan perangkat dari Google. Akan terjadi adanya personal akses kepada sumber-sumber pendidikan, ya, yang ada banyak sekali sumber literasi pendidikan di internet itu, at any time, at anywhere, bahkan sampai ke sumber-sumber yang ada di luar negeri, itu bisa diakses bersama-sama, berkolaborasi dengan guru-guru di luar negeri. Dan tentunya terjadi interaksi yang sifatnya student-centric, karena di sini adalah student sebagai siswa adalah sebagai senternya. Yang penting kita semuanya menjalankannya menjadi sebuah habit, activity, Bapak dan Ibu, jadi kebiasaan. Dan pada akhirnya Bapak dan Ibu, ini yang menarik, yaitu sifatnya menjadi coaching, sehingga para guru kita nanti itu tidak mengajarkan atau tidak melakukan feeding sebenarnya, tapi memberikan fasilitas atau memfasilitasi siswanya. Tujuannya adalah supaya siswanya dalam tanda kutip menemukan sendiri ilmunya. Dengan konsep demikian, kalau di marketing itu namanya adalah co-creation, Bapak dan Ibu. Dengan demikian, maka siswa itu akan merasakan sense of belonging terhadap ilmu yang didapatkan itu lebih erat. Karena seolah-olah dia mendapatkannya gitu, padahal memang kita yang mengarahkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, kita punya waktu di bulan Juli untuk ini semuanya terjadi, Bapak dan Ibu. Jadi kami sangat mohon dukungan dari Bapak dan Ibu, di para kepala bidang di kantor wilayah Kementerian Agama, untuk bisa Bapak dan Ibu menjalankan peran yang sangat penting di sini, Bapak dan Ibu, sebagai admin di wilayah domain, di mana nanti distribusi terhadap alamat email dan aktivasinya akan menjadi bagian dari monitoring dan bagian dari supervisi Bapak dan Ibu. Nah, ini tidak bisa terjadi apabila kita tidak bekerja sama dengan efektif, Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu prakarsa ikhtiar yang Allah ridho dan dimudahkan. Ya, dengan kira-kira demikian Bapak dan Ibu, nanti siswa-siswa kita akan bergerak seperti ini, sumringah semuanya, menjalankan pendidikannya menggunakan teknologi dunia, dan bahkan bisa menerobos batas-batas hingga sampai kepada mendekatkan yang jauh, seperti yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Bapak dan Ibu, kira-kira demikian dulu paparan dari saya. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kita masuk ke dalam sesi berikutnya, tanya-jawab atau hal yang lainnya. Ya, terima kasih Pak Julio Sanjaya. Ini luar biasa. Bahkan mungkin sebagai sebuah informasi, insya Allah guru-guru itu sudah sekurangnya kenal dengan yang namanya Google Classroom, kemudian Google Form, itu sudah, bahkan sudah harian, cuma mungkin memaksimalkannya yang paling penting. Dan yang paling penting lagi, bisa nggak sih bisa gratis, itu yang paling penting. Ya, jawaban bisa atau tidak gratisnya, ada yang mau menjawab di sini mungkin Pak Pak Nur, jawabannya bisa langsung saya jawabkan Pak. Kalau untuk penggunaannya Pak, semua yang tadi saya ceritakan itu untuk penggunaan aplikasi G-Suite yang ada Pak, itu memang sudah disiapkan gratis dari Google Pak. Oh, hebat. Terima kasih Pak. Ya, untuk lebih melengkapi, kami persilahkan kepada Bapak Ibu Kepala Bidang di seluruh Indonesia, atau mungkin yang mau menanyakan dan lain sebagainya, mungkin terkait dengan kapan pelatihannya dan lain sebagainya. Dan satu hal sebelum yang lain Pak, ternyata rule admin kota belum ada ini. Baru dari pusat, Kanwil, langsung madrasah. Kayaknya perlu kota juga, karena memang kita sangat luas. Silakan Bapak Ibu, yang dari Kepala Bidang, siapa yang mau bicara? Ya. Gimana caranya nih ya? Ya, sambil menunggu Bapak Nur, menunggu. Jadi tadi sebenarnya hierarki dari admin itu secara garis besarnya sebenarnya terbagi 3 sebenarnya. Hierarkinya Pak, secara garis besar. Yaitu administrator di pusat, yaitu berarti di Direktorat KSKK, kemudian administrator di daerah di wilayah Pak. Nah, ini nanti akan bisa terbagi menjadi wilayah provinsi, kabupaten dan kota Pak. Lalu administrator di wilayah sekolah gitu. Jadi secara hierarki sebenarnya ada 3 hierarki besar. Kira-kira demikian Pak Nur. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Mungkin langsung saja, nggak apa-apa. Ya. Pak Maskur. Ya. Suaranya Pak Maskur masih di mute itu. Ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya tidak bisa sebut satu persatu karena banyak yang bergabung dari Dugi, para sahabat, para kadut dan yang lainnya, Pak Sudut, ada Mas Pak kita lihat, Fons. Baik, saya singkat saja. Kebetulan hari Sabtu itu saya ada summit dengan para kadut Kabupaten Kota dan mungkin memanggil beberapa kepala madrasah terkait dengan pembelajaran daring. Sebelumnya disampaikan hasil meeting kami dengan Pak Direktur kemarin. Mohon waktunya kalau bisa kami bermaksud mengundang Pak Julio Sanjaya untuk bisa ada waktunya ikut langsung hari Sabtu itu. Nanti kami share kapan waktunya. Kami posisi di Sulawesi Selatan di Indonesia Timur. Saya kira itu dulu Pak. Makasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya langsung jawab, Pak Nur? Silakan. Ya, Pak Maskur, terima kasih banyak Pak untuk undangannya. Sangat merasa terhormat Pak. Saya bisa mendukung Bapak. Hari Sabtu kebetulan memang saya ada kegiatan yang memang sudah rutin dijalankan. Tapi boleh Bapak tolong informasikan kepada saya nanti mengenai agenda dan waktu yang disiapkan untuk saya bisa ikut berpartisipasi serta artinya Pak. Pak Maskur boleh tolong bisa mencatat alamat nomor telepon saya di sini untuk menghubungi saya pribadi. Ya, silakan. Iya Pak. Ya. Bentar Pak ya. Ya, Pak Maskur bisa melihat layar saya Pak? Belum bisa Pak. Oke. Oh iya, sudah ya. Iya. Saya taruh lagi nomor saya di chatting, silakan bisa dicatat. Ya, makasih Pak. Sudah. Ya. Sudah Pak. Nah baik, mari Pak silakan hubungi, silakan Pak message-nya di WA di situ. Nanti akan tanggapi Bapak secara lebih detail. Terima kasih Pak Maskur. Ya, makasih Pak. Makasih banyak ya. Luar biasa, Makassar. Langsung. Sebelum yang lain, Pak Julio Sanjaya, mohon maaf ini moderator sekaligus bertanya, mohon maaf ini, karena memang kita sudah ada penekanan juga. Kami di Kementerian Agama selama ini kan sudah menggunakan aplikasi e-learning madrasah yang kurang lebih sama seperti Google Classroom. Dan insya Allah kita juga sudah dua-duanya kita sudah sedikit mulai familiar gitu. Mungkin nggak dua aplikasi itu digabungkan gitu ya supaya yang sudah selama ini belajar dengan e-learning madrasah itu juga bisa terintegrasi ke dalam Google ini. Seperti apa Pak? Baik, terima kasih Pak Nur. Kawan-kawan dari Dugi silakan nanti tolong saya dilengkapi jawaban saya. Jadi begini Pak Nur, targetnya memang ke arah sana. Nah, targetnya memang ke arah sana. Kami juga sangat aware mengenai e-learning system yang sudah dijalankan di madrasah. Nah, sementara kita di sini akan masuk yang kita hidupkan sekarang adalah dari G Suite for Education. Nanti target secara jangka menengahnya adalah sampai ke sana, Pak. Nah, cuma memang untuk menjalankan ini akan ada proses yang akan dijalankan secara terpisah. Kita lakukan secara bertahap, Pak Nur dan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Step by step, first thing first, yang pertama adalah kita mengaktifkan akun edukasi madrasah yang sudah disiapkan, di mana kami sangat butuh bantuan Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan akun ini sampai ke level sekolah, sampai ke level madrasah, guru dan siswa aktif, di mana kita punya tenggat waktu bulan Juli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melakukan adopsi terhadap teknik-teknik yang digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi G Suite-nya. Nah, sementara secara paralel nanti kita akan melakukan suatu proyek yang secara terpisah, Pak Nur, yaitu melakukan sinkronisasi antara sistem e-learning yang sudah ada di madrasah dengan G Suite yang akan kita gunakan dalam waktu dekat ini. Kira-kira demikian Pak Nur. Bapak dan Ibu, kawan-kawan yang ada di tim Dugi, ada jawaban atau ada tambahan untuk jawaban ini, silakan. Nggak ada Jam, jadi cukup seperti itu. Ya, oke. Jadi tahapannya memang tahapan yang paling krusial saat ini adalah dalam waktu dekat ini kita menyiapkan identitas digital untuk seluruh akun yang ada di madrasah dulu. Gitu, Pak. Ya. Oke.
Jadi jangan khawatir Pak, itu bagian dari agenda yang sudah disiapkan. Insya Allah, cuma kita lakukan. Baik. Baik, terima kasih. Silakan dari kabit yang lain. Boleh tulis chat dulu siapa yang akan bertanya. Karena saya nggak bisa melihat seluruh layar nih. Gimana caranya ya? Ya, bisa Pak. Segera bisa Pak. Nanti akan saya. Ada caranya Pak. Ya, mungkin segera Pak. Ya nanti mungkin next time-nya bisa itu menggunakan extension grid namanya. Ya. Atau sebetulnya begini, Bapak bisa lihat titik 3 yang kanan bawah itu Pak. Oke. Nah, itu kan keluar, diklik, kemudian keluar change layout Pak. Ada change layout, kemudian dipilih yang tile tulisannya, tile atau kayak lantai. Oke. Tapi ada cara lagi yang mungkin kalau kita kemukakan mungkin nanti next time Pak kita kasih tahu Pak yang lebih canggih lagi Pak. Buka. Ya. Silakan Bapak dan Ibu dari kantor wilayah seluruh Indonesia, pertanyaan bisa langsung buka mikrofonnya atau bisa lewat kolom chatting. Silakan, kami tunggu. Bapak dan Ibu sambil menunggu, jadi tadi saya jelaskan sekali lagi Bapak dan Ibu, alamat email sekarang ini sedang kami buat, sedang kami develop. Nah, hasil alamat email nanti daftarnya yang banyak itu akan kita masukkan ke dalam sebuah portal Bapak dan Ibu. Nah, yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan alamat email khusus yang akan dikirimkan untuk bisa mengakses ke dalam portal itu. Nah, waktu Bapak dan Ibu akses ke portal itu, nanti Bapak dan Ibu bisa ambil alamat email sesuai dengan wilayah-wilayah yang akan didistribusikan. Mohon bantuan nanti untuk mendistribusikannya kepada para admin yang ada di wilayah atau di madrasah untuk juga didistribusikan kembali segera kepada para siswa dan para guru dan langsung diaktifkan. Apa maksudnya diaktifkan Bapak dan Ibu? Maksudnya diaktifkan begini. Jadi nanti setiap Bapak dan Ibu dan setiap guru dan siswa, semua peserta ribut, itu akan mendapatkan alamat email dan password pertama. Alamat email dan password yang pertama. Pada saat kita masuk ke dalam komputer, lalu alamat email tersebut diaktifkan, kan kita diminta untuk memasukkan password. Nah, setelah masukkan password, nanti Bapak dan Ibu semuanya akan diminta untuk merubah passwordnya sesuai dengan yang Bapak dan Ibu kehendaki, supaya lebih aman. Jadi sekarang alamat emailnya cuma Bapak dan Ibu yang mengetahui passwordnya. Nah, maksudnya aktif adalah sampai ke tahap itu Bapak dan Ibu. Jadi alamat emailnya dihidupkan, passwordnya diganti. Nah, sehingga nanti setelah masuk ke dalam Chrome, dia akan keluar sudah aktif sebagai akun edukasi madrasah. Sampai di sana level aktif yang dimaksud Bapak. Terima kasih. Silakan pertanyaan yang lain. Baik, melanjutkan mungkin Pak Julius Sanjaya. Yang nanti mendapatkan email itu pertama admin dulu atau sampai kepada sekolah? Pertanyaannya. Ya, total semuanya dapat admin Pak, tapi secara urutannya memang betul nanti mungkin teknisnya begini. Saya akan meminta bantuan tentunya dari Direktorat KSKK untuk mendistribusikan alamat-alamat email super admin dan admin wilayah dulu. Gitu. Karena itu yang akan menjadi tangan pertama yang masuk ke dalam portal untuk mengambil alamat email akun admin dan level madrasah yang di bawahnya masing-masing. Kira-kira demikian Pak. Oh, baik. Terima kasih Pak. Yang lain? Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan penjelasannya tadi bisa diterima dengan baik Bapak dan Ibu, bisa dipahami, karena sekali lagi peran Bapak dan Ibu penting sekali di Kanwil, di kantor wilayah, untuk bisa mendukung program ini sampai terjadinya berjalan sesuai dengan deadline waktu yang sudah disiapkan oleh arahan dari Bapak Direktur.
Mohon izin, kira-kira rencana pelatihan itu secara berjenjang itu mulai kapan Pak? Mungkin sudah ada jadwal-jadwal yang disiapkan? Ya, Pak Nur mengenai jadwalnya sedang dalam pengaturan, tetapi seharusnya idealnya adalah mulai bulan Juli tengah harusnya kita sudah mulai, Pak. Gitu. Jadi pertama begini, kalau mengenai sosialisasinya kita akan lakukan bertahap, Pak, tapi mulai dari Juli minggu kedua gitu mungkin sosialisasi kita akan mulai jalankan. Sosialisasi ini bisa berjalan tanpa emailnya ada gitu. Jadi walaupun misalkan emailnya masih dalam proses atau masih dalam proses distribusi, sosialisasi ini tetap kita jalankan supaya Bapak dan Ibu guru di madrasah itu bisa memahami secara lebih detail latar belakang kenapa kita lakukan ini semuanya. Nah, setelah email diterima, itu pelaksanaan atau pelatihannya dijalankan, Pak. Itu akan lebih efektif karena langsung hands on nanti Bapak dan Ibu guru kita, insya Allah. Jadi, baik, terima kasih. Ya, jadi bulan Juli Pak kita akan start semua. Bulan Juli ya Pak, ya insya Allah. Baik. Mungkin sebelum sambil menunggu yang lain ada Pak Fakih atau Pak Papai mungkin bisa memberikan juga informasi kepada kami di provinsi, Pak. Siap. Terima kasih Pak Nurpawai. Ini sebenarnya adalah upaya kami dari Direktorat Kesehatan Madrasah untuk melakukan percepatan digitalisasi madrasah yang memang sudah kita akan mengarah ke sana. Nah, ini dengan adanya kerjasama ini dapat mempercepat proses digitalisasi di madrasah. Kedepannya kita akan melengkapi device yang dibutuhkan untuk percepatan digitalisasi ini. Oleh karena itu, secara bertahap itu kita akan lalui kaitannya dengan pembuatan akun, kemudian pelatihan. Nah, sambil berjalan dan simultan kita juga akan merancang pelengkapan dari device-device yang dibutuhkan nanti di madrasah. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Dari Pak Fakih, mungkin Pak Fakih? Atau Pak Julian mungkin ada informasi lain, silakan Pak Julian. Sementara Pak Fakih masih mau menyampaikan, silakan Pak Fakih. Baik, terima kasih Pak Kabid, Pak Suryo, Pak Julio, dan tim Google yang saya hormati, Bapak Ibu semua. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih Pak kepada tim Google ini dan tim Duki yang telah mengimplementasikan perjanjian kerjasama kita antara Direktorat KSKK dengan Duki. Kami hanya berharap agar manfaat dari kerjasama ini bisa segera dirasakan oleh siswa dan serta kepala madrasah dan juga madrasah secara umum. Saya pikir ini perlu kita buat timeline yang terukur sehingga kita pastikan misalnya awal tahun pelajaran baru itu instalasi akun-akun itu sudah bisa dilaksanakan sehingga bisa membantu untuk proses pembelajaran di tahun pelajaran yang akan datang. Kemudian yang kedua ya saya kira karena kita sudah punya domain khusus ya Pak, ini saya kira mungkin nanti di pelatihan kami minta tim Dugi untuk bisa mengeksplor semua Pak fitur-fitur yang ada di aplikasi ini sehingga ini bisa bermanfaat lebih gitu. Jangan sampai seperti kita membeli smartphone harga 15 juta tapi hanya digunakan untuk chatting saja misalnya. Ini sampai ini fasilitas Google G Suite kelas bisnis, tapi nanti ketika sampai ke madrasah hanya digunakan untuk ngirim laporan via email. Nah, itu kan bazir gitu loh Pak. Jadi saya kira
tantangan kita untuk bagaimana melatih teman-teman, mengedukasi teman-teman kami di madrasah agar bisa mengeksplor semua fitur-fitur dan fasilitas yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arya atau Pak Julio ya. Dan harapannya nanti Pak, ini harapan kami Pak, tapi nggak tahu nanti mekanisme seperti apa. Kami berharap akun Gmail dengan versi domain Melak itu Pak, nanti semoga bisa ke depan bisa menjadi single sign on untuk semua aplikasi yang ada di Kementerian Agama. Itu target. Tapi nggak tahu, semoga itu bisa terwujud nanti di masa yang akan datang. Itu saja Pak Suryo, Pak Kabid. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasudin. Ya, monggo Pak. Saya tanggapi Pak Fakih, izin. Terima kasih Pak Fakih untuk arahannya. Ya Pak, insya Allah betul sekali Pak. Nanti di dalam pelatihan kita akan bongkar rahasia dari aplikasi-aplikasi G Suite yang ada. Yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya adalah para guru adalah yang menjadi senimannya Pak. Karena aplikasi-aplikasi ini seperti kanvas putih Pak. Mau diwarnai seperti apa, seindah apa, bagaimana, itu akan tergantung dari gurunya. Tapi semua fungsi itu nanti akan kita coba tunjukkan semaksimal mungkin. Dan bahkan Bapak rahasia dari aplikasi itu sendiri pun berkembang Pak. Seolah-olah sekarang kita tahu banyak itu Pak ya, untuk satu aplikasi, tiba-tiba nanti akan ada tambahan fitur baru lagi dari Google. Ada tambahan fitur baru lagi dari ads-on yang diberikan. Nah ini terus berkembang. Tetapi hasilnya seperti ini Pak Fakih dan Bapak-Bapak Ibu semua yang terhormat. Seperti yang kami sudah lakukan, kami melakukan banyak sekali pelatihan-pelatihan di seluruh Indonesia kepada para guru-guru. Nah, hasil dari pelatihan itu menyenangkan Bapak dan Ibu. Yang sangat membanggakan adalah, kami bangga sekali dan bahagia sekali, para guru-guru mengembangkan dirinya sendiri dari materi-materi yang ada. Tiba-tiba mereka laporan kepada saya sudah mempunyai website ini, sudah mempunyai website itu, website pribadi, website yang digunakan untuk sekolah. Bahkan pernah terjadi beberapa guru membuat sebuah sistem PPDB untuk sekolahnya melalui aplikasi dasar yang kita ajarkan. Jadi ini menarik sekali dan saya yakin dengan wawasan yang dimiliki oleh para guru-guru di madrasah yang sangat potensial, aplikasi ini akan bisa berkembang dengan sangat baik. Terima kasih Pak Suryo. Untuk ditambahkan Pak Suryo. Terima kasih Pak Suryo. Silakan. Ya, saya sih merespon apa yang disampaikan Pak Fakih tadi. Jadi sebenarnya Kementerian Agama ini kan sudah memiliki platform. Nah, dengan platform yang ada ini, maka marilah kita sama-sama untuk mengoptimalkan seperti tadi disampaikan bahwa kita bisa melakukan single sign on untuk aplikasi-aplikasi yang lain, dan tentu kita sangat mendukung program ini supaya nanti layanan teknologi yang ada di madrasah ini menjadi layanan yang memudahkan semua pihak di dalam madrasah di dalam mengelola, mengoperasikan dan mengevaluasi semua aktivitas yang ada di dalam madrasah ini. Nah, ini mungkin memang menjadi harapan kita bersama, dan tentu tadi disampaikan Pak Fakih, kita harus membuat timeline. Ini saya pikir kita sangat setuju Pak. Jadi nanti mungkin kita membuat jadwal, dan jadwal itu mohon nanti ditanggapi oleh Kementerian Agama. Misalnya kapan nanti kita akan membagikan akun guru, dan kemudian kapan kita mau mulai membagikan akun siswa, dan kapan kita mulai melakukan pelatihan admin, pelatihan guru, dan seterusnya. Dan dari data yang sudah kami terima kemarin, data guru, sekarang sedang dalam proses, mungkin besok kita sudah bisa reporting, karena besok kita akan report dengan Google Worldwide, dan besok sore itu jam 3:30 kalau nggak salah kita akan meeting dengan Pak William dan tim Google untuk progress report. Ya, besok mungkin kita sudah bisa laporkan progres yang sudah kita capai dari provisioning, khususnya akun guru yang sudah datanya kami terima. Mungkin itu tambahan saya, Mas Julio. Silakan. Terima kasih Pak Suryo. Silakan Pak Nur, saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin ini untuk Pak Fakih dan Pak Papai, izin.
kami di madrasah di tingkat provinsi barangkali berharap betul bahwa ada integrasi dari berbagai aplikasi, misalnya ada juga yang guru berbagi, ada yang lain lagi gitu ya. Kalau bisa ini supaya nanti jangan sampai muncul ada pelatihan A, ada pelatihan B dan segala macam. Kalau bisa terintegrasi dalam satu wadah besar, kemudian menjadi nggak terlampau banyak pelatihan itu yang paling penting itu barangkali Pak Fakih dan Pak Papai untuk bisa diakomodir di tingkat pusat gitu. Belum lagi kami juga di tingkat provinsi kadang-kadang ada juga guru-guru membuat konten-konten nanti dengan pihak mana kemudian menguploadnya kemudian digunakan seluruh Indonesia dan lain sebagainya. Barangkali ini permintaan kami ke Pak Fakih dan ke Pak Papai gitu supaya jangan guru lebih banyak pelatihan, justru yang lainnya malah nanti ketinggalan. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Fakih atau Pak Papai. Ya, terima kasih masukannya Bapak. Ini kami akan coba untuk ke depan sudah berpikir terintegrasi. Satu single setting itu salah satu upaya kita, nanti kita berupaya untuk dengan adanya kerjasama Google ini ke depan sudah bisa terintegrasi semua aplikasi yang kita miliki. Yang kami bayangkan adalah jika kita didukung oleh mesin yang besar, ini akan sangat luar biasa kinerja dan perkembangan madrasah ke depannya. Kami kira terima kasih Bapak ini masukannya, nanti kita akan upayakan ke sana, dan ini salah satu upaya kita dengan Google mewujudkan integrasi semua aplikasi, Pak. Ya, termasuk yang di Direktorat GTK ya, Pak? Iya, Pak. Termasuk dengan Direktorat GTK nanti kita akan koordinasikan. Kemarin kita sudah koordinasi terkait dengan data dulu. Kemudian dengan data ini kita akan membuat akun Gmail, akun kemenak.go.id itu. Nah, ke depan bisa kita arahkan ke sana, Pak. Baik. Kalau masih ada waktu dipersilahkan juga kepada kabit yang lain. Pak Kiai Budi, Jawa Barat. Kalau sudah dirasa cukup, Pak Papai, gimana? Saya kira sangat cukup, Pak. Sudah, ini informasinya sudah lengkap. Oh gitu. Baik, kalau gitu mungkin ada closing dari Pak Julio atau dari Pak Suryo, monggo silakan. Baik, saya akan sampaikan dan nanti akan ditutup oleh Pak Suryo. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami sangat bangga dan bersyukur kita bisa bersilaturahim pada menjelang sore hari ini. Tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah memberikan latar belakang kepada Bapak dan Ibu kenapa ini kita lakukan dan bagaimana sistem dari Google for Education bisa mendukung Bapak dan Ibu untuk menjalankan pendidikan pada level yang lebih tinggi lagi, berkelas dunia. Bapak dan Ibu, ini semua bisa terjadi apabila kita semua bekerja sama, terutama dalam waktu-waktu yang sangat krusial ini menjelang tahun ajaran yang baru, untuk kita bisa sama-sama mensukseskan melakukan distribusi awal dari akun-akun pendidikan madrasah yang sudah disiapkan. Bapak dan Ibu berperan penting di sini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menjalankan ini dengan mudah. Dan jangan khawatir Bapak dan Ibu, kami akan selalu dampingi. Nah, kira-kira demikian yang saya sampaikan. Silakan dari Pak Suryo dan Pak Ganis untuk melanjutkan, atau Pak Arya, silakan. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Pak Yulio, Pak Ganis, Pak Fakih, Pak Papai, dan Bapak Kepala Bidang dan Mas Arya yang sudah bersedia untuk bisa hadir dan berdiskusi di dalam persiapan untuk implementasi transformasi digital di madrasah. Mudah-mudahan apa upaya yang kita kerjakan ini akan bisa memberikan manfaat untuk kemajuan madrasah ke depan, dan tentu sekali lagi saya mohon bantuan dan kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan setiap
periode melakukan evaluasi bersama dan mohon diberikan masukan-masukan agar supaya layanan ini ke depan semakin baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman Duta Digital dan Google Indonesia dalam hal ini di Pak Ganis. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganis mungkin silahkan, monggo Pak. Baik, terima kasih atas waktu kesempatannya dari saya atau dari kami. Tidak ada lagi yang disampaikan. Kami hanya mengucapkan selamat dan semoga dapat berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh Bapak Guru, murid di sekolah madrasah yang ada di Indonesia. Demikian saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Fakih, ada yang bisa sampaikan terakhir? Cukup? Kalau cukup, sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama juga Kementerian Agama mengucapkan terima kasih kepada PT Dugi, perwakilan Google di Indonesia. Mungkin kalau salah mohon maaf, dan mudah-mudahan kerjasama yang sudah dijalin oleh pusat itu akan cepat berimbas kepada kita di tingkat provinsi. Untuk itu marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Dir yang saya hormati, pertama sebagai moderator dan sebagai kepala bidang mengapresiasi Pak di suasana pandemi Covid seperti ini. Luar biasa Pak Direktur bekerja sama dengan Google Indonesia yang insya Allah akan memfasilitasi banyak hal, utamanya untuk madrasah. Untuk itu kami atas nama Kepala Bidang terima kasih Pak Dir, terima kasih Pak mungkin dari Google yang mungkin akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat dengan Google Indonesia, dalam hal ini mungkin PT Dugi. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon berkenan Pak Dir untuk memberikan arahan dan sambutan terkait dengan kegiatan pada kesempatan hari ini. Kepada Pak Direktur dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Pak Suryo dan kawan-kawan Dugi semua yang berbahagia. Di sini ada Pak Ganis, ada Pak Julio, ada Pak Arya, siapa lagi ini? Pak Wisnu, Pak. Ada Pak Wisnu, ya, Pak Fakih, Pak Bu Nani, Mas Papa Pae, kawan-kawan semua kabit seluruh Indonesia, semua yang berbahagia. Saya menyempatkan keluar dari ruangan sidang karena saya cinta sama kawan-kawan dan saya menghargai upaya kawan-kawan Dugi juga. Saya tidak punya waktu panjang, saya hanya ingin menyampaikan pertama, terima kasih kepada kawan-kawan PT Dugi mewakili Google yang ada di Indonesia. Terima kasih karena telah membantu di saat yang tepat lahir sama ini, meskipun sudah dirancang tahun 2018, ternyata Allah menakdirkan kerjasama di tahun 2020. Jalan panjang menuju 2020 itu adalah masa perjuangan. Tentu itu nggak lepas dari apa namanya takdir. Oleh karena itu saya terima kasih kepada kawan-kawan, terutama Pak Suryo yang sabar melayani kami, yang rewel, yang cerewet gitu, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Saya masih ingat Pak Suryo pesan dari Mr. William. Ya. Mohon kawan-kawan kabit dengarkan kalimat ini. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya tahu dari terjemahan Pak Suryo. Mr. William mewakili Google yang di Amerika mengatakan bahwa kerjasama dengan
Direktorat KSK Madrasah ini adalah kerjasama terbesar pertama di dunia. Karena apa? Kerjasama ini melingkupi dari pusat, wilayah, kabupaten sampai satuan pendidikan di seluruh Nusantara. Baik jumlah maupun cakupannya ini adalah peristiwa terbesar yang dialami oleh Google bersama dengan manapun. Itu artinya Mr. William merasa berterima kasih pada kita, dan kita juga terima kasih pada Google, bahwa ini adalah sejarah pertama kali Google kerjasama dengan sebuah lembaga yang masif dari pusat sampai daerah sampai satuan pendidikan. Ini kawan-kawan Kabid mohon diketahui bahwa kita adalah orang pertama yang dicatat oleh Google merupakan kerjasama terbesar selama Google ada kerjasama selama ini di dunia, karena gitu. Oleh karena itu kami mohon kawan-kawan Kabid untuk membantu mensosialisasikan, membantu untuk mensukseskan kerjasama ini, karena yang untung adalah kita, yang untung adalah anak-anak madrasah. Dan mohon maaf, ini kemarin sudah dilaporkan Pak Menteri kepada Pak Wapres, rapat hari Selasa, kebetulan saya mendampingi beliau, dan alhamdulillah beliau menyampaikan kepada Pak Wapres bahwa kita kerjasama dengan Google, dan beliau mengatakan ini kerjasama terbesar selama dialami oleh Google kepada mitranya di dunia, ini adalah terbesar dengan Kementerian Agama. Ini sudah dilakukan. Maka kawan-kawan Kementerian Agama, provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, saya mohon manfaatkan ini layanan sebaik-baiknya supaya anak-anak madrasah ke depan bisa menjadi lebih meningkat kemampuannya, supaya lebih bagus prestasinya dalam bidang akademik maupun non-akademik, yang tentunya ini membawa nama besar Indonesia khususnya di dunia pendidikan madrasah. Kawan-kawan Kabid, sebuah keuntungan di luar profit keilmuan, kita bisa mendakwahkan madrasah melalui domain khusus yang disediakan oleh Google, yaitu madrasah.kemenak.go.id. Ini nanti siswa madrasah, guru madrasah, semua warga madrasah Indonesia, negeri swasta, semua akan menggunakan akun yang sama, domain yang sama, yaitu madrasah.kemenak.go.id. Ini sebuah layanan khusus untuk kita. Oleh karena itu kita berharap mohon bantuan kawan-kawan Kabid, karena kerja kerasnya kawan-kawan Kabid ini akan mempercepat proses. Mulainya kapan dimulainya? Kita harapkan Juli tahun 2020, pertanda awal tahun ajaran baru kita sudah bisa menikmati layanan dari Google. Jadi mohon kawan-kawan Kabid untuk bisa membantu percepatan pendataan yang dibutuhkan oleh kawan-kawan dari Dugi ini, supaya Google bisa segera dimanfaatkan oleh anak-anak madrasah. Sebagai tambahan, kawan-kawan Kabid, mohon maaf Pak Suryo, ya. Tadi malam kami sedang rapat dengan Dragon Land, kedutaan besar Rusia. Tadi malam rapat sampai jam 9 malam. Alhamdulillah Dragon Land juga bersedia untuk memperpanjang masa bantuan free untuk anak madrasah untuk mapel matematika dan ditambah IPA. Jadi ini sebuah nikmat yang luar biasa bagi madrasah. Ternyata di balik musibah Allah datangkan nikmat juga di luar itu, dan ini menjadi nilai plus kita. Jadi insya Allah untuk 2 mapel matematika dan IPA nanti bulan Juli juga mulai untuk diberlakukan di siswa madrasah ibtidaiyah kelas 1 sampai 6, insya Allah tambah dengan kelas 7 sampai 9 MTS dan jadi. Terakhir tentu kami merasa impian kita warga madrasah Indonesia untuk menjadikan madrasah hebat bermartabat untuk menuju go internasional, mudah-mudahan bisa tercapai melalui kerjasama ini, dan ini insya Allah akan terwujud. Prinsip kita, program kita mendekatkan yang jauh dan menguatkan yang lemah. Kita nanti dengan anak-anak Amerika, kita dengan anak-anak Kanada, dengan anak-anak Jerman, kita akan bisa komunikasi bantuan Google ini. Maka kawan-kawan madrasah, terutama kawan-kawan Kabid madrasah, mohon dengan sangat luangkan waktu untuk menyapa kepala-kepala madrasah, untuk ngontrol sejauh mana perkembangannya.
tadi malam dilaporkan oleh kawan-kawan Rusia bahwa kita keterlibatan anak-anak madrasah Indonesia sudah dianggap cukup, tapi masih bisa dioptimalkan karena baru mencapai 82.000 siswa ibtidaiyah, sehingga ini perlu ditekankan juga, terutama dengan nanti kerjasama Google, kerjasama Dragon, nanti memperkuat e-learningnya kita madrasah, insya Allah Indonesia akan memiliki jalinan yang luar biasa. Madrasah Indonesia akan menjadi rujukan dunia dalam pendidikan Islam terutama, dan insya Allah mendekatkan yang jauh, menguatkan yang lemah akan segera terwujud. Sekian, terima kasih, mohon pamit. Saya segera masuk ruangan lagi karena Pak Menteri tadi. Siapa Kak? Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rajin menggerakkan pasukan di provinsi. Provinsi rajin menggerakkan kabupaten. Insya Allah setahun kita akan merasakan hasilnya. Mohon maaf Pak Kabid DKI, mohon pakai luangkan waktulah sehari untuk menyapa kawan-kawan. Terima kasih. Pak Surya, terima kasih. Pak Denis. Pak Umar, selamat jalan. Ya. Terima kasih ya, Yuk. Assalamualaikum, yuk. Salam.